Di Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan kemuliaan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Senang bisa kembali melayani seluruh jemaat Tuhan yang beribadah gereja Tiberias pagi hari ini. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan Yesus dengan hati penuh ucapan syukur. Kita mau datang beribadah sama Tuhan Yesus. Kita percaya pagi hari yang indah ini, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan sudah Tuhan Yesus sediakan. Bahkan Tuhan Yesus pasti berikan bagi setiap kita. Yang percaya berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Tundukkan hati kita umat Tuhan. Kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih anugerah kebaikan Tuhan tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. So kami bersyukur Tuhan Yesus pagi hari yang indah ini Bapa. Tuhan kembali persatukan setiap kami untuk kami boleh sama-sama berkumpul, bersekutu, datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Kembali kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan pagi hari yang indah ini Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Kami percaya semua bukan karena kuat gagah hebat kami Tuhan, namun kami percaya semua karena campur tangan Tuhan yang begitu ajaib, luar biasa, sempurna dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami boleh masuk di hari yang baru, kami boleh masuk di minggu yang baru. Kami percaya ada kekuatan yang baru, bahkan ada berkat yang baru sudah Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kami. Oleh karenanya Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami rindu datang menyembah Tuhan. Kami rindu datang memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Bapa, agar kiranya saat kami datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus, saat mulut kami, saat hati kami datang menyembah, bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus, kami boleh sungguh merasakan ada hadirat Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Setiap kami yang hadir, setiap kami yang merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan di pagi hari ini, kami percaya kami diberkati, kami dipulihkan, kami dimenangkan. Kami ucapkan hati kami Tuhan Yesus pagi hari ini untuk kami datang menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus, yang siap bernyanyi bagi nama Tuhan di pagi hari yang indah ini, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan yang paling terbaik di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sebab namamu yang terindah Tuhan. Engkau Yesus, juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku
puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sungguh indah. Panggil namanya dia Yesus. Perbuatanmu Tuhan, dia ajaib, dia mulia, dia yang kami percaya Tuhan, dia cinta daku, bahkan oleh karena pengorbanan dia ampuniku. Bentuk cintanya Tuhan bagi setiap, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Angkat tinggi tangan kita sama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita sembah dia pagi hari ini sama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan dia. Tinggikan Yesus, oh, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami mau angkat tinggi tangan kami bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, kita bernyanyi, katakan sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Dari hatimu sama-sama, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami bawa sembah kami bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami puja, kami agungkan Engkau Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yesus kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala puji, hormat, kuasa, kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Pagi hari ini kami rindu untuk menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami
Kami puja, kami muliakan Engkau Tuhan. Amin. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak untuk kami sembah. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Mari lebih lagi sama-sama. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, oh, bagi yang mulia. Mari diberi angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yesus kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Ku puja, Kau ku puja, ku cinta. Mari sekali lagi sama-sama. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Satu suara. Haleluya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sambut kuasa-Mu Tuhan atas kami. Oh Yesus, kami sembah. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Mari bebaskan hatimu, mari bebaskan rohmu. Sembah, sembah Yesus Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja atas setiap hidupmu, memulihkan, memberkati kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembah. Engkau Raja, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah. Yesus, Kau hadir di sini, menjamah, menjamah kami Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu bagi hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan, perkenanan Tuhan yang selalu hadir di setiap musim hidup kami, Bapa. Oleh karena kami rindu lebih lagi datang memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebab perbuatan-Mu ajaib dalam setiap hidup kami. Rancangan-Mu luar biasa sempurna dalam setiap kami. Kami mau angkat tinggi tangan kami dua-dua di hadapan Tuhan Yesus. Lebih lagi dari hati kami, kami puji Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih lagi sembah Dia. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Satu suara. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan kebesaran-Nya. Katakan Dia ajaib dalam setiap hidup kita. Ajaib Tuhan. Sambil angkat tinggi kedua tangan kita, mari umat Tuhan dengan bangga. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari lebih lagi. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari bawa pujian-Mu, sembah kita bagi hari ini, bagi namanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yesus sungguh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kasih tepuk tangan saudara-saudara di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib, nama Tuhan Yesus yang besar. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami hanya bagi satu nama yang ajaib, nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap datang memuji nama Tuhan Yesus, yang bersuka cita sama-sama di pagi hari ini, umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh kami lihat tangan-tangan yang bersuka cita, yang percaya diberkati Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Oh, mari bersama-sama Tiberias kita angkat sukacita, syukur bagi Tuhan. 1, 2, 3, hey. Oh.
kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kita percaya di dalam Yesus ada sukacita. Amin. Boleh kita kasih sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saudara, mari kita saksikan video highlight hari ulang tahun Gereja Tiberias Ministry yang ke-36 tahun. Selamat menyaksikan. Shalom Tiberias. Tiberias penuh kemuliaannya. Tiberias penuh kemuliaannya. Tak pandang dari gereja mana, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudaranya. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Saya kenal Tiberias dari istri saya. Istri saya meninggalkan orang tua, saudara laki-laki perempuan, meninggalkan ladangnya mengikut Yesus. Tahun 98 istri saya dibaptis. Tahun 2000 Tuhan jamah saya untuk sama-sama dengan istri. 98 bertobat istri saya. 99 kita menikah. 2000 saya mulai ada di gereja Tiberias. 2019 itu titik awal saya mengambil satu keputusan, Tuhan izinkan saya hidup sekali lagi. 2020 saya dibaptis. Pada saat saya mengakui dosa, saya dibaptis, saya bilang sama istri saya ngomong sama bapak, saya kakak-kakak saya ada di depan. Saya akui semua. Kalau bukan Roh Kudus yang ada pada saya, yang membangkitkan Yesus, gak mungkin saya ada di sini. Yang Tuhan kehendaki dari saya bukan pangkat saya, bukan jabatan saya, bukan kesembuhan saya. Yang Tuhan kehendaki dari saya adalah pertobatan saya. Terima kasih saudara sekalian. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk saudara sekalian yang ke-36 tahun. Dan kasih Tuhan menyertai saya. Ya, saya percaya itu Roh Kudus ya, yang menentukan saya untuk jadi anak Tuhan Yesus, saudara sekalian. Karena ayah saya minta untuk Pak Pareji mengembalikan saya kembali ya. Oke, dia sembuh, tapi kembalikan lagi, kata papa saya ke Pak Pareji. Jadi saya dengan Pak Pareji jadi bentrok, tetapi dengan doa bertalu-talu kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus datangi Pak Pareji, saudara sekalian. Kalau 3 ayat 9 sampai 10 katakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, saudara sekalian. Ya, kita diberikan Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus, saudara sekalian, sebagai anugerah atau kasih karunia bagi kita adalah supaya kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Dalam perjalanan hidup kita harus terus-menerus diperbaharui. Saat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang, saudara sekalian, akan terjadi perubahan yang signifikan. Meskipun tidak instan ya, tetapi akan bertahap, saudara sekalian. Tetapi targetnya adalah menjadi serupa seperti Yesus. Amin, saudara sekalian. Menjadi serupa seperti Yesus, saudara. Kami menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sehat dan sembuh. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga.
Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah minyak urapan yang kudus. Inilah minyak urapan yang kudus. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Dan akan pesta di sorga, selama jadi tetangga di sorga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Video lengkap hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-36 tahun dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita diberkati kebenaran firman Tuhan Saudara, kita akan terlebih dahulu diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Erat dengan Allah. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga sorga, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya erat dengan Allah. Ada 4 hal untuk kita erat dengan Allah. Yang pertama, erat dengan Allah artinya mengerti apa yang diperbuat Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 15, erat dengan Allah artinya kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Erat dengan Allah itu berarti kita mengerti apa yang diperbuat Allah. Erat dengan Allah itu berarti mengenal isi hati dan rencana Allah, mengerti kehendak Allah. Erat dengan Allah itu berarti kita mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Dalam Lukas 8 ayat 10. Yang kedua, erat dengan Allah artinya melakukan apa yang diperintahkan Allah. Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya Allah. Sebagai sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain dan melakukan segala perintahnya. Sebagai sahabat Allah, kita harus mengasihi Tuhan setiap waktu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Yang ketiga, erat dengan Allah artinya percaya kepada Allah. Ibrani 11 ayat 7. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang mempercayainya. Semakin kita mempercayai Tuhan, semakin dekat kita mengenalnya. Iman itu percaya kepada jalan Tuhan, walaupun terkadang kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Iman itu percaya, walaupun belum melihat. Iman itu adalah mempercayai Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Dan yang keempat, erat dengan Allah artinya kita berjalan bersama dengan Allah. Yohanes 10 ayat 4. Seorang gembala domba akan selalu berjalan di depan domba-dombanya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Sebagai gembala agung, Ia akan menuntun domba-dombanya, yaitu kita-kita ini. Dalam hidup ini terlalu berbahaya jika kita hidup sendiri tanpa Tuhan. Karena iblis selalu berusaha menghancurkan kita. Yohanes 10 ayat 10a. Erat dengan Allah artinya kita berjalan dengan Allah dan Allah akan berjalan di depan kita untuk menuntun kita. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua
yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Demikian suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniti Pariaji. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menaikkan pujian dan sembah kami. Tiba saatnya kami ingin mempersiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati yang terkasih hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Setiap kata, kalimat hamba-Mu Tuhan, penuh kuasa kemuliaan Tuhan. Urapan Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, haleluya, sama-sama katakan, amin. Boleh kembali kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita kasih tepuk tangan sekali kemuliaan bagi Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, kalau ku hidup dengan kasih Kristus yang terkasih hamba-Nya, Bapak Pendeta Dr. Aris Nomaku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau ada di tengah kami. Kau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Dan kami tahu di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kami percaya hari ini saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan dimerdekakan. Sebab kami akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Tiberias Gading Nias dan juga Tiberias live streaming dimanapun kita berada, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Dan saya mengajak kita hari ini, mari buka firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu yang temukan katakan amin. Mazmur 42 ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan untuk saudara. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud berbicara kepada dirinya sendiri di dalam Mazmur, yaitu jurnal doanya. Dan hari ini saya mau berbicara mengenai tema khotbah saya hari ini adalah sadarlah akan apa yang engkau tidak sadari. Itu tema khotbah saya hari ini. Sadarlah mengenai apa yang kita tidak sadari. Daud di sini dalam doanya, dalam saat teduhnya, dalam berdiam diri dan menantikan Tuhan, dia bercakap-cakap, berbicara kepada dirinya sendiri. Dan itu bagian dari doa, saudara. Alkitab katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah diri dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Katakan sebelah saudara, katakan tenang. Katakan sama yang baru ngomong, bilang jangan stres. Karena kalau saudara stres, saudara gak bisa doa.
Karena kalau saudara galau, kalau saudara khawatir, kalau engkau ada kekecewaan dan kepahitan, maka signal doa kita jadi nggak akurat dan jadi acak. Dan Tuhan mau kita tenangkan diri dulu, baru kita perkatakan doa kita. Jadi hari ini saya mau berbicara mengenai seni menenangkan diri, yaitu kita harus sadar mengenai apa yang kita tidak sadari. Saudaraku, para ahli menemukan bahwa pikiran sadar manusia itu hanya 5%. Apapun yang saudara sadari sekarang, saudara lagi fokus memperhatikan, ada pendeta ngomong, dan saudara memperhatikan perkataan saya dengan pikiran sadar saudara, dan itu hanya 5%. Tapi 95% itu adalah pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar itu mengendalikan kita lebih dari yang kita sadari atau kita ketahui. Pikiran bawah sadar kita sudah dibentuk oleh peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman, dan mungkin dibentuk dengan masa lalu, perkataan-perkataan orang kepada kita, dan pemikiran-pemikiran mengenai hidup kita di masa lalu. Itu sudah membentuk pikiran bawah sadar kita dan sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi karakter, bahkan menjadi kepribadian dan menjadi identitas. Ketika saudara datang ke hadirat Tuhan, engkau perjamuan kudus, terima tubuh dan darah Yesus. Saudaraku yang terkasih, engkau diprogram ulang. Ketika engkau terima minyak urapan, engkau diprogram ulang. Karena pikiran bawah sadar ini, saudaraku, mengendalikan kita. Kepahitan, kekecewaan, ketakutan, pikiran bersalah, merasa tidak layak, insecure, merasa kekurangan, itu mengendalikan diri saudara. Dan kadang kita tidak sadar, kita bercakap-cakap, kita ngomong, kita berkata-kata dari frekuensi tersebut. Kita berperilaku, bertingkah laku dari frekuensi tersebut. Kadang saudaraku, bahkan bahasa tubuh kita ya juga dikendalikan oleh merasa nggak layak, dikendalikan oleh merasa tidak mampu, merasa kalah, merasa bersalah, insecure, dan lain sebagainya. Tapi Daud di dalam doanya, dalam jurnal doanya, dia ngomong sama dirinya sendiri, dia sadari apa yang dia tidak sadar. Kadang saudara tidak sadar engkau marah, engkau gak sadar. Karena memang itu sudah jadi kebiasaan, itu sudah jadi karakter. Dan engkau dikendalikan dalam program bawah sadar tersebut. Dan kadang kita dikendalikan oleh stres dan kekhawatiran, dan kita gak sadar. Kita sudah terima itu sebagai identitas kita sudah terima itu sebagai jati diri kita. Hari ini saya menantang saudara, mari kita keluar dari program tersebut. Dan kita tolak program tersebut, yaitu program bawah sadar. Mungkin ada perkataan-perkataan di masa lalu kita, orang mengatakan kepada kita, kamu gagal, kamu tidak mampu, kamu tidak akan pernah sukses. Mungkin ada orang yang membandingkan kita dengan orang lain dan mengatakan orang lain itu berhasil, tapi kamu tidak akan berhasil. Mungkin ada orang yang mengatakan kepada kita bahwa kamu pasti tidak akan sembuh, kamu pasti tidak akan bisa pulih, dan itu mengendalikan diri kita tanpa kita sadari. Ingat, bahwa sadar berapa persen saudara? 95%. Yang saudara sadari ini hanya 5%. Jadi tantangannya adalah di dalam doa adalah kita harus sadar akan apa yang kita tidak sadari. Dan kadang itu melelahkan saudara, melelahkan. Karena saudara akan temukan
banyak jejak-jejak dari manusia lama, ya manusia masa lalu itu muncul. Kadang-kadang dia muncul nggak diduga, tiba-tiba saudara balik lagi kepada frekuensi manusia yang lama. Tetapi kalau kita tekun, percaya, dan disiplin, engkau akan menjadi manusia yang berbeda. Engkau akan terus diubahkan, engkau akan terus diperbaharui dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan ketika Daud stres, dia tangkap dirinya. Dia sadar akan apa yang dia tidak sadari. Dan dia program ulang dirinya. Mungkin kalau perlu cubit diri saudara, ya, ingatkan diri saudara, kamu manusia baru di dalam Tuhan. Kamu ciptaan baru, kamu berkemenangan, kamu tidak kekurangan, kamu berkelimpahan. Kamu tidak sakit, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Tapi kadang kita balik lagi ke frekuensi, kita lupa siapa diri kita di dalam Kristus. Lalu kita mulai takut lagi, kita mulai khawatir lagi. Dan kita harus sadar akan apa yang kita tidak sadari tersebut. Dan kalau kita tidak sadar akan apa yang kita tidak sadari, kita menjadi budak dari program bawah sadar tersebut, saudara. Dan kau sudah menjadi seseorang yang gampang ditebak. Ya, gampang ditebak. Karena engkau menjadi sama dengan masa lalumu. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa masa depan tidak harus sama dengan masa lalu saudara. Ada kuasa untuk merubah masa lalu kita. Engkau diubahkan, engkau mati dan dibangkitkan kembali. Itu diperbaharui terus menerus dan setiap hari. Sadarlah akan apa yang kita tidak sadari. Saya tampilkan ada gambar di PowerPoint, mungkin boleh ditampilkan. Jadi seolah-olah seperti ini, ya saudara, seolah-olah seperti saudara manusia baru kita, melihat diri kita manusia lama. Engkau sedang stres. Dan Daud dalam Mazmur 42 ayat 12 ini berbicara kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia lihat dirinya stres, dia lihat dirinya khawatir, dia lihat dirinya merasa tidak berdaya. Dia keluar dari program tersebut. Hari ini saya tantang saudara keluar dari program bawah sadar tersebut dan setel ulang dirimu sebagai manusia baru di dalam Kristus. Kau berkemenangan, apapun yang kau kerjakan diberkati berhasil. Kau adalah pemenang di dalam Kristus. Engkau bukan pecundang. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya, Daud melihat dirinya sendiri dan kesadarannya itu naik level. Kesadarannya, rohnya itu naik level. Dan saya berdoa hari ini kesadaran kita naik level. Kita lebih peka lagi. Kita gak mau diperbudak oleh kepahitan, kekecewaan. Kita gak mau diperbudak oleh stres, ketakutan. Saya suka gambar ini saudara, ya. Saudara lihat ini seperti orang yang seperti roh kita, ya. Kesadaran kita naik level yang lebih tinggi dan kita keluar dari perangkap, kita keluar dari akuarium kaca tersebut. Karena kalau kita tetap dalam akuarium kaca, kita nggak bisa lihat diri kita sendiri. Tapi lihat dirimu sedang stres, lihat dirimu sedang ketakutan, dan lihat dirimu sedang kepahitan, sedang kecewa dan lain sebagainya. Kalau engkau keluar, engkau bisa merubahnya. Tapi kalau engkau tetap di dalam, engkau akan terima itu sebagai identitas dan engkau akan terima itu sebagai kepribadianmu. Tapi keluar dari program tersebut dan kita bisa mengubahnya. Gambar tersebut, saudara, digambar oleh teman saya, tapi teman saya ini bukan manusia, dia robot. ChatGPT, saudara, luar biasa ya, artificial intelligence sekarang luar biasa. Saya bilang sama ChatGPT, tolong gambar Mazmur 42 ayat 12. Keluar begini, luar biasa, dahsyat ya. Dan saya tidak kasih instruksi yang detail, saya cuma gambar, tolong gambar yang terinspirasi dari Mazmur 42 ayat 12, ChatGPT langsung gambar ini. Dan saya suka gambar ini karena manusia barunya, manusia yang keluar itu seperti supernatural, ya seperti penuh kemuliaan. Saya tidak kasih instruksi tersebut, tapi luar biasa, robot sekarang artificial intelligence dia bisa mikir sendiri, dahsyat. Jadi saudaraku yang terkasih, jadi biar gambar ini menginspirasi kita, ya bahwa manusia bisa
merubah dirinya sendiri kalau dia percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Kesadaran kita naik level. Kesadaran kita naik level. Dan kalau saudara was-was, saudara berjaga-jaga seperti itu. Saudara disiplin, janji kepada diri sendiri. Saya tidak mau balik ke manusia yang lama. Janji kepada diri sendiri, saya bukan orang yang saya kenal, yang saya familiar dengan bertahun-tahun yang lalu itu. Saya bukan pecundang itu, saya bukan orang yang stres itu, saya bukan orang yang selalu kalah tersebut. Saya bukan orang yang insecure tersebut. Saya adalah manusia baru di dalam Kristus. Dan kau janji pada dirimu sendiri, kalau satu saat nanti saya balik ke manusia yang lama, saya akan tangkap pikiran itu dan taklukkan kepada Kristus. Saya akan katakan kepada jiwa saya, kenapa engkau balik ke manusia lama, hai jiwaku? Kenapa engkau balik ke manusia lama, hai Aristo? Kamu berkemenangan di dalam Tuhan. Kamu bukan orang yang insecure tersebut, kamu bukan orang yang pahit tersebut, kamu bukan orang yang gak ada masa depan tersebut, tapi masa depanmu gilang gemilang di dalam Tuhan. Dan katakan itu kepada jiwa kita. Jadi kalau saudara ada waktu ya mungkin bisa join. Saya akan melayani lagi di Tiberias SCBD. Karena kalau hari biasa saya khotbah hanya 5 menit. Tapi saya akan menuntun jemaat untuk berdoa, untuk berdiam diri, untuk bersaat teduh, untuk merenungkan firman Tuhan. Saya akan suruh jemaat tutup mata dan duduk yang tegap, dan saya akan menuntun ya, suruh mereka berdiam diri, bersaat teduh di dalam hadirat Tuhan, dan untuk berada selalu di dalam frekuensi manusia yang baru dan melihat diri mereka dari perspektif manusia baru tersebut dan bercakap-cakap dengan jiwa mereka. Dan kadang kita harus introspeksi dalam doa, saudara. Ya, introspeksi apa yang kita katakan kepada jiwa kita selama ini. Kalau ada ketakutan, kalau ada stres, dan bawa apa yang kita tidak sadari itu kepada terang. Bawa kepada apa yang kita tidak sadari itu, kita bawa kepada kesadaran. Dan kita setel ulang setiap program bawah sadar kita. Dan menyadari bahwa kita adalah manusia baru. Karena riset membuktikan, kalau engkau percaya engkau adalah manusia yang baru, kalau engkau percaya engkau akan memiliki masa depan yang berbeda dengan masa lalu, bahwa engkau akan berubah. Engkau akan berubah. Dan perubahan ini mujizat. Pertobatan itu adalah mujizat. Transformasi itu adalah mujizat. Karena mujizat yang terbesar adalah keselamatan, adalah pertobatan. Mujizat yang terbesar adalah kalau engkau menyeberang dari manusia lama ke manusia yang baru. Kau menyeberang, kau melintas. Manusia yang lama sudah mati dan yang baru akan bangkit. Dan perubahan ini yang dahsyat ini, saudara, bukan hanya terjadi di dalam roh atau jiwa, tetapi para ilmuwan sudah menemukan ya bahwa perubahan ini juga akan terjadi secara fisik, secara biologi. Bahkan biologi Anda akan berubah. Kau akan menjadi manusia yang berbeda. Otakmu, syarafmu, sistem sirkuit-sirkuit dan koneksi-koneksi syaraf di dalam tubuhmu akan berubah. Dan kau akan menjadi manusia yang berbeda. Bahkan perbedaan ini bisa dilihat dalam secara fisik, secara ilmiah, bahkan secara biologi. Kau menjadi manusia yang berbeda. Dan kalau kau menjadi manusia yang berbeda, tinggal tunggu tanggal mainnya. Kau akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kau cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Cari Yesus terlebih dahulu. Cari perubahan diri terlebih dahulu. Cari Yesus. Kalau engkau sudah berubah. Karena kalau engkau berjumpa dengan Yesus, tidak mungkin kau tidak berubah. Kau diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Maka semua hidupmu akan berubah. Rezeki pasti akan berubah. Dompet pasti akan berubah. Kalau dompet aminnya kencang, memang. Kalau ngomong dompet, saldo akan berubah. Dan tubuh saudara juga akan, kesehatan juga akan berubah. Tetapi saudaraku,
Jangan kejar berkatnya dulu, jangan kejar mobil baru dulu, jangan kejar gaji baru dulu, jangan kejar saldo baru dulu. Kejar dulu manusia yang baru. Karena kalau saudara jadi manusia yang berbeda, manusia yang berbeda itu yang engkau tidak tahu dan engkau tidak kenal, itu yang akan menarik segala kejutan-kejutan, surprise, mujizat kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Tapi kita sudah terlalu kenal dengan manusia lama kita. Kita kenal siapa diri kita versi masa lalu. Betul atau betul? Saudara sudah kenal diri saudara setahun yang lalu. Kita cukup kenal akan kegagalan kita. Kita cukup kenal akan kelemahan-kelemahan kita. Kita cukup kenal akan diri kita di masa lalu. Dan orang-orang lain juga kenal siapa kita di masa lalu. Dan seringkali saudaraku, kita bereaksi sesuai dengan diri kita di masa lalu tersebut. Orang lain memandang kita sesuai dengan masa lalu, dan kadang kita bersikap, kita mau memenuhi ekspektasi mereka. Dan kita tidak sadari, kita balik lagi ke versi diri masa lalu. Karena sebetulnya saudara, yang saya lihat dari saudara sekarang ini, bukan diri saudara sebenarnya. Karena yang saya lihat dari diri saudara adalah memori mengenai saudara di masa lalu. Betul atau tidak? Orang yang kita kenal adalah memori tentang mereka di masa lalu. Dan sehingga kita sudah menghakimi orang tersebut. Betul atau betul? Kita sudah menghakimi orang tersebut. Karena orang ini seperti ini dulu di masa lalu, dan kita harapkan dia di masa depan gampang ditebak. Dia akan lakukan ini lagi, dia akan lakukan ini lagi. Tapi Tuhan tidak melihat diri saudara dari masa lalu. Tuhan melihat diri saudara dan saya versi masa depan. Dia lihat potensi kita yang penuh kemuliaan. Itu kenapa saudara? Ada kuasa ketika engkau sadar akan apa yang kau tidak sadari. Itu kenapa dalam doa, berdiam diri, nantikan Tuhan, tenangkan diri kita, dan bercakap-cakap dengan diri kita. Dan ketika engkau sudah berada di dalam mode manusia yang baru, doamu dahsyat penuh kuasa. Jangan berdoa dari mode manusia lama yang gak percaya, yang penuh ketakutan, yang stres, yang penuh kepahitan, yang penuh dengan trauma dan luka-luka batin. Tapi berdoalah, berkatalah, bersikaplah, berjalanlah, bertingkah lakulah dari mode manusia yang baru, yang penuh kemenangan, yang berkelimpahan, yang serupa dengan gambar kaliknya, yaitu Kristus. Dan kau akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi kalau hari biasa ya, dalam ibadah doa dan perjamuan kudus, saya akan ajak jemaat ya untuk, saya hanya khotbah sebentar, tapi kita akan berdiam diri dan saya akan hanya menuntun jemaat untuk lihat dalam batin mereka yang terdalam dan lihat itu dalam perspektif manusia yang baru. Bukan manusia yang lama, tapi manusia yang baru. Dan kalau saudara rajin lakukan itu, doa akan menyenangkan. Berdiam diri itu menyenangkan, saat teduh itu bahkan saudara akan ketagihan. Dan itu ketagihan yang positif. Saudara akan ketagihan dengan manusia yang baru. Karena saudara suka dengan diri saudara versi manusia yang baru. Dan hari ini saya mau perkenalkan diri saudara versi manusia baru yang penuh dengan kemuliaan, yang berkelimpahan, yang sembuh dari segala sakit dan penyakit. Dan penyakit saudara ada di manusia yang lama. Tapi manusia baru diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan itu kenapa saudara akan suka berdoa. Ya, doa itu seperti membuat ketagihan. Tapi kalau kita berdoa dari manusia lama saudara, ya 5 menit juga. Selama juga ini. 5 menit rasa 1 jam.
kayaknya membosankan ya, kayaknya dikit-dikit udah pegel ya, dikit lagi mau kram. Tapi saudaraku, kalau engkau berdoa dari frekuensi manusia baru, engkau akan ketagihan dengan hadirat Tuhan. Kau akan suka juga dengan dirimu versi manusia baru itu. Kau akan memandang dirimu dari sudut pandang bagaimana Tuhan memandang engkau. Dan doa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan mari kita buka lagi satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose. Pasalnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, kita mau lihat ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan apa? Manusia lama serta kelakuannya. Nah, manusia lama jangan dipakai lagi. Yang setuju katakan amin. Manusia lama harus goodbye. Ya, kita goodbye kepada stres, goodbye kepada kepahitan, goodbye kepada segala kegalauan dan segala kekecewaan. Dan manusia lama punya emosi-emosinya sendiri, manusia lama punya pikiran-pikirannya sendiri, manusia lama punya signal-signalnya sendiri. Dan kita harus peka, saudara. Kapan kita balik ke mode manusia yang lama tersebut? Kadang kita gak sadar, kita lagi ngomong sama orang, asik-asik ngomong, tiba-tiba kita balik lagi ke mode manusia yang lama. Akhirnya kita ngomong kekecewaan, insecure, keluar, ketakutan, keluar. Kadang merasa diri sebagai korban, keluar, gosip, keluar. Cepat-cepat balik, cepat-cepat ingatkan. Mengapa engkau tertekan, hai? Cepat-cepat balik. Dan kita harus disiplin, kita harus rajin lakukan hal tersebut. Sebab ini Daud lawan Goliat. Karena Daud hanya 5%. Ya, Goliat berapa? 95%. Itu bawah sadar. Kadang kita akan balik lagi ke mode yang lama. Kita ketemu orang. Dan orang ini teman kita di masa lalu katakanlah, atau mungkin keluarga. Dan orang ini sudah tahu siapa kita di masa lalu. Orang ini tahu sejarah kita, katakanlah. Orang ini tahu kejelekan kita dan kelemahan kita. Dia tahu segala kegagalan-kegagalan kita. Dan ketika orang ini melihat kita, kita ingat siapa diri kita di mata mereka. Balik lagi. Saya merasa insecure lagi, saya merasa gagal lagi, saya merasa tidak berhasil lagi, saya merasa sakit lagi. Saya merasa tidak akan sembuh lagi. Tapi balik lagi ke manusia yang baru. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Saya gak mau respon dari manusia lama. Saya gak mau ngomong apapun dari manusia yang lama. Saya tidak akan mau bereaksi apapun dari manusia yang lama. Manusia lama sudah mati. Orang yang mati tidak bisa bereaksi, betul atau betul? Kalau orang yang mati saudara kelitikin, geli atau tidak dia? Kira-kira geli gak kalau dikelitikin orang yang sudah mati? Dia sudah tidak bisa bereaksi apapun. Ya, biarlah manusia yang lama itu mati dan gak bisa respon apapun lagi. Dia tidak bisa bereaksi lagi ketika dipancing. Jangan mengenakan lagi manusia yang lama, tapi kenakanlah manusia yang baru. Kita lihat ayat yang ke-10, Kolose 3 ayat yang 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh apa? Pengetahuan yang benar mengenai gambar kaliknya. Gambar kaliknya. Yaitu kenapa dalam ibadah di hari biasa, dalam ibadah doa perjamuan kudus, ya saya suruh cuma tutup mata. Karena saudara akan melihat lebih banyak kalau saudara tutup mata. Untuk melihat apa yang ada di bawah sadar kita. Karena kalau kita buka mata, saudara, kita sudah di dalam program. Dan yang bawah sadar itu akan mengendalikan engkau. Tapi tutup mata dan lihat dirimu. Seperti Daud melihat dirinya dan bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Menginterogasi, introspektif, kontemplatif. Dan berkata-kata kepada dirinya sendiri. Dan itu bagian dari doa saat teduh, berdiam diri.
bagian dari doa. Ya, itu kenapa beberapa orang doa berjam-jam. Dan saya yakin Daud doa bukan 2-3 menit. Karena doa mungkin, kalau doa Bapa kami itu lama atau sebentar saudara? Sebentar, 2 menit sudah selesai, kurang dari 2 menit. Ya. Sudah kau ucapkan semua kata dalam doa Bapa kami. Tapi menenangkan diri, kuasai diri dan jadilah tenang. Itu seni, dan itu gak bisa sebentar. Itu kenapa saya suruh jemaat, ya. Ketika kau tutup mata, apa yang kau lihat? Gambar apa yang kau lihat? Image apa yang kau lihat mengenai dirimu? Citra apa yang kau lihat di dalam dirimu? Kita akan diperbaharui menurut gambar kalik kita. Yang setuju katakan amin. Dan gambar Allah yang tidak kelihatan itu adalah Yesus. Satu ayat lagi sebelum kita tutup. Kolose 1 ayatnya yang ke-15. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakannya. Itu kenapa dari dalam saat teduh, dalam berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, saya akan menuntun jemaat dan saya akan meminta jemaat untuk merenungkan firman Tuhan dan melihat kepada diri mereka sendiri dan cari segala stres, segala ketakutan, segala kepahitan, segala insecure, segala luka batin, segala perasaan merasa bersalah. Dan jangan biarkan dirimu berada di dalam program tapi keluar dari program tersebut. Dan setel ulang program tersebut. Berkata-kata kepada jiwamu sendiri dan ingatkan kepada dirimu siapa dirimu dalam Kristus alias manusia yang baru. Dan ketika kita tutup mata, kita melihat diri kita, apa yang kita lihat, gambar apa. Karena ketika kita tutup mata, seringkali otak kita akan sisi kreatif, imajinatif dari otak kita akan memberikan seperti image, seperti gambar, seperti citra. Dan hari ini kita akan terima tubuh Yesus, darah Yesus, engkau akan diurapi dengan minyak urapan. Saya tantang saudara, lihat dirimu berkemenangan di dalam Tuhan. Lihat dirimu berkelimpahan. Dan lihat dirimu sudah bersama dengan jawaban doa saudara. Lihat dirimu sudah menerima jawaban doa tersebut. Bukan akan tapi telah menerimanya. Sudah menerimanya. Dan lihat gambar itu. Karena gambar tersebut akan merubah saudara. Yang setuju katakan amin. Itu adalah gambar Kristus di dalam dirimu, versi dirimu, potensi dirimu, versi dirimu yang lebih mulia, yang lebih baik dari sekarang, yang akan berubah. Apapun juga permintaanmu, permohonan doamu, saya tantang saudara hari ini. Lihat dirimu sudah berada di dalam mobil tersebut dan mengendarai mobil tersebut. Kalau kau meminta itu. Lihat dirimu sudah berada di rumah tersebut. Kalau itu adalah rumah idamanmu, itu yang kau minta kepada Tuhan, percaya kau sudah menerimanya. Dan rasakan dengan iman sukacita tersebut, rasakan pengucapan syukur tersebut. Kalau engkau lakukan itu, engkau membawa masa depan kepada kekinian. Karena iman membawa masa depan kepada kekinian. Karena iman percaya, saya sudah menerimanya. Saya sudah jadi manusia tersebut. Saya sudah jadi orang tersebut. Orang tersebut yang berkelimpahan, yang tidak kekurangan apapun. Saya sudah jadi orang tersebut yang sudah tidak lagi harus minum obat tersebut dan harus tergantung obat tersebut. Saya tidak lagi menjadi orang manusia yang lama tersebut yang harus pakai alat-alat tersebut karena kondisi penyakit. Tapi saya sudah jadi orang yang lain yang saya lihat manusia baru di dalam Tuhan. Manusia baru ini tidak sakit-sakitan. Manusia baru ini tidak lemah. Manusia baru ini penuh energi dan stamina. Manusia baru ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan saya tutup dengan ini, saudara. Dan lagi-lagi selalu saya tekankan, tubuh kita tidak mengerti bedanya. Apakah kita sedang imani atau membayangkan, atau kita sedang benar-benar memiliki itu atau melakukan itu. Tubuh tidak mengerti bedanya. Tubuh saudara tidak mengerti bedanya. Dan ini adalah fakta
ilmiah. Tubuh saudara begitu objektif. Dia tidak mengerti bedanya engkau lagi mikir atau engkau lagi melakukan itu benar-benar. Pernah ada penelitian, ya, seseorang disuruh membayangkan. Coba saudara misalnya tutup mata misalnya, ya, lalu bayangkan engkau berada di matahari yang terik, panas yang terik, padahal engkau di dalam ruang yang ber-AC. Hanya membayangkan saja. Ya, lalu diteliti di laboratorium, pupil mata mengecil seperti silau. Padahal dia cuma ngebayangin doang. Lalu temperatur di kulit itu naik seperti kepanasan. Tubuh tidak mengerti bedanya. Bawa masa depan yang penuh kemuliaan kepada kekinian sekarang ini. Percaya, saya sudah menerimanya dalam Yesus. Dan hidup sesuai dengan manusia baru tersebut. Maka saudara, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ngeflow dengan sendirinya. Semuanya akan mengalir dengan sendirinya. Engkau menjalani hidup itu sekarang. Dan kalau engkau sudah berada dalam mode manusia baru tersebut, saya tantang saudara untuk percaya. Harapkan mujizat demi mujizat. Peluang-peluang, pintu-pintu akan terbuka. Kuasa Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Surprise, kejutan-kejutan. Kau akan lihat bahwa Tuhan akan memberi jawaban doamu lebih daripada apa yang kau harapkan, minta, dan bayangkan. Dan kalau engkau percaya engkau telah menerimanya, Alkitab katakan, maka engkau akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Percaya engkau telah menerimanya, maka masa depan akan menjadi kekinian dalam hidupmu. Kau sudah hidup di dalam realita tersebut, kau sudah hidup di alam tersebut. Karena tubuh tidak mengerti bedanya. Tubuh tidak mengerti bedanya. Jadi saya tantang saudara, bercakap-cakaplah, berkata-katalah, bersikaplah, bertingkah lakulah seolah-olah saudara sudah menerima jawaban doa tersebut. Seolah-olah kau betul-betul adalah manusia yang berbeda. Dan kalau kau percaya, maka yang kau lihat bukan dirimu lagi, tapi manusia baru yang ada di dalam saudara. Kristus yang ada di dalammu. Dan kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Siapkan diri kita untuk menerima tubuh darah Yesus. Siapkan diri kita untuk diurapi Tuhan. Ubah hatiku seperti salju. Dan biar itu jadi doa kita. Tuhan transformasi diri kita. Dan kalau saudara berubah, kau akan merubah keluarga, kau akan merubah komunitas, kau akan merubah budaya, kau akan merubah masyarakat. Tapi terlebih dahulu, diri kita harus diubah. Ubah hatiku. Jadikan ini doa kita seperti salju. Seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi, ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Seperti dirimu. Engkau penjuna. Engkau penjuna. Ku tanah liat. Bentuk jadikan. Bentuk jadikan. Ingin ku lihat engkau penjuna. Engkau penjuna. Ku tanah liat. Bentuk jadikan.
jadikan, ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Bila musik mengiring dengan lembut, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini adalah saat di mana kita harus berkata kepada jiwa kita, lihat dirimu dan lubuk hatimu yang terdalam. Dan mungkin ada tertekan, ada kepahitan, ada luka batin, ada ketakutan. Dan kalau engkau percaya hari ini bahwa engkau bisa diubahkan oleh Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, taruh tanganmu di dada. Dan katakan kepada jiwamu, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau balik kepada mode manusia yang lama? Kenapa engkau kembali kepada kamus-kamus bahasa-bahasa atau kosakata manusia yang lama? Dan saat kau menaruh tanganmu di dada hari ini, berjanjilah, saya tidak mau balik ke manusia yang lama lagi. Saya nggak mau ngomong dari manusia yang lama. Saya tidak mau bersikap dari manusia yang lama. Saya tidak mau berpikir dari manusia yang lama. Dan saya menantang saudara, lihat dirimu sudah mendapatkan jawaban doamu. Kau sudah adalah manusia baru di dalam Tuhan. Kau berkelimpahan. Lihat dirimu sudah sembuh dari segala sakit dan penyakit tersebut. Karena penyakit tersebut ada di manusia yang lama. Manusia yang baru tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada diabetes, tidak ada penyakit jantung tersebut. Penyakit tersebut ada di manusia yang lama. Dan engkau sudah diubahkan. Kau adalah manusia yang baru di dalam Tuhan. Engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk kami ya Tuhan, bentuk jadikan, ingin ku lihat engkau penjuna, engkau penjuna, ku tanah liat, bentuk jadikan, ingin ku lihat, ubah hatiku seputih salju. Dengan iman kita panggil. Ubah hatiku seperti dirimu. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sama-sama bagi nama. Saat ini sama-sama kita mau terima yang terbaik, kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Siapa hosti dan anggur yang kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita akan pujian ini dengan iman percaya kita. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi setiap kami. Dengan iman kita akan Tubuhmu dan darah. kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan untuk kita diberkati, memujizat di balik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Mengisikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu perjamuan kudus ini. Dan saat kami mengambil bagian di dalamnya, kami percaya kami dijadikan baru.
Sebab perjamuan kudus ini adalah perjamuan kudus yang penuh kuasa. Sebab tubuhmu adalah benar-benar makanan dan darahmu adalah benar-benar minuman. Dan hari ini kami akan benar-benar diubahkan, benar-benar diberkati, benar-benar disembuhkan. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka berbahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, imunitas, antibodi, peredaran darah syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus.
Puji nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tinggi kedua tangan, kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan yang boleh kita terima di pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan yang mengurapi kami hari ini, inilah minyak urapan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Maka hari ini ya Tuhan, kami percaya kami sudah menerimanya. Kami telah menerimanya dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyafaat ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati Gembala Sidang Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa dan mujizat dan hikmat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar ini, hamba-hamba-Mu di gereja Tipidas. Tuhan berkati dan urapi selalu, terutama yang melayani saat ini. Tuhan berkati, urapi Bro Ferdi, Tuhan berkati Bro Arda, diurapi Tuhan, juga Mas Dwi dan tim imam pemusik dan tim singer, berkati urapi adik-adik choir, usher, collect dan greeters, urapi guru-guru sekolah minggu di gereja Tipidas Nias tempat ini ya Tuhan, juga bahkan event, dan media. Kami serahkan Bro Edison, Bro Boas dan Bro Ruben. Tuhan berkati urapi kami, doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, angkatlah tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah. Ikaristu kuriu Yesu Kristu, kei agape tu teu, kei koinonia tu agiu nematos, meta pan tenemon, amen. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, beserta kita sekalian sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Seindah pelangiku tahu, janji-Mu terpasang depanku. Kau mengurapiku, penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar.
hidup.